Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurtan dengan NIM 192504101. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas final saya dari mata kuliah Praktek Teknik Kendali, yakni membuat video tutorial dari 8 hasil praktikum yang telah saya kerjakan, di mana pada praktikum 1-7 menggunakan aplikasi MATLAB dan praktikum 8 menggunakan aplikasi PLC FX Mitsubishi. Langsung saja, berikut tutorialnya. Langkah-langkah percobaan dari praktikum 1-7 itu hampir sama, di mana yang pertama kita membuka aplikasi MATLAB-nya, kemudian klik File, New, Model, kemudian untuk merangkai rangkaian yang ingin dibuat atau mencari blok diagramnya, kita bisa mencari dengan cara klik Simulink Library Browser. Setelah itu, tarik pada file modelnya. Langsung saja kita ke praktikum 1. Praktikum 1, dasar pengontrolan, open loop system dan closed loop system. Tugas pada praktikum ini ada dua. Yang pertama, membuat blok diagram open loop dengan transfer VCN yang diganti mulai dari 2 second, 3 second, 4 second, dan 5 second. Bisa kita lihat rangkaian blok diagramnya seperti ini. Yang kedua, blok diagram closed loop dengan mengubah nilai automobilnya mulai dari 5 second, 6 second, 7 second, dan 8 second dengan nilai speedometer dimulai dari 0,1 second, 0,2 second, 0,3 second, dan 0,4 second. Praktikum 2, sistem kendali umpan balik. Tugas pada praktikum ini ada 4 transfer VCN yang sama. Yang pertama, kendali proporsional dengan nilai gain 100 kp dengan hasil scope sebagai berikut. Yang kedua, kendali derivatif dengan input step dan hasil scope sebagai berikut. Yang ketiga, kendali integral dengan input step dan hasil scope sebagai berikut. Selanjutnya yang keempat, kendali PID, yakni gabungan dari proporsional, integral, dan derivatif dengan input step dan nilai scope sebagai berikut. Selanjutnya praktikum 3, respon waktu sistem Orda 1. Tugas praktikum ini ada 2 dengan transfer VCN yang sama pada tugas kedua, di mana tugas 1 menentukan output respon transiennya yang menggunakan input unit step, ramp impulse, dan sinus. Tugas kedua menambahkan harga dan GDC-nya pada setiap input. Selanjutnya,
Praktikum 4, respon waktu sistem orde 2. Pada praktikum ini sedikit berbeda di mana di sini kita menggunakan new script. Tugas praktikum ini ada dua dengan fungsi transfer yang berbeda, di mana tugas satu memperlihatkan kurva unit step respon dan kurva unit impuls respon dengan fungsi alih S tambah 8 per S pangkat 2 tambah 6 S dan tambah 40. Selanjutnya tugas kedua inputnya menggunakan unit step function dengan menentukan peak time, rise time, setting time, delay time, dan overshoot dengan fungsi alih 6 per S pangkat 2 tambah 5S tambah 25 dengan cara seperti ini. Selanjutnya praktikum 5, sensor dan transducer. Tugas praktikum ini ada dua. Yang pertama, membuat rangkaian blok diagram dari sebuah autopilot pesawat dengan menggunakan GPS sebagai sensornya. Selanjutnya yang kedua, membuat rangkaian blok diagram dari sebuah water heater dengan menggunakan temperatur probe sebagai sensornya. Selanjutnya praktikum 6, kendali proses dengan controller PID untuk plan orde 1, di mana praktikum ini terdiri dari proses orde 1 tanpa delay dan proses orde 1 delay. Tugas praktikum ini ada dua. Yang pertama, mengubah S pada blok transfer VCN menjadi 5. Dan tugas pertama ini merupakan proses orde 1 tanpa delay. Selanjutnya yang kedua, mengubah time delay menjadi 1. Dan tugas kedua ini merupakan proses orde 1 dengan delay. Selanjutnya, praktikum 7, kendali proses dengan controller PID untuk plan orde 2. Sama seperti pada praktikum 6, di mana praktikum ini terbagi menjadi dua, ada proses orde 2 tanpa delay dan ada proses orde 2 dengan delay. Yang membedakan hanya di proses ordenya. Pada praktikum ini tugasnya ada dua, di mana tugas pertama pada proses orde 2 tanpa delay yaitu mengubah time delay menjadi 1 dan melihat nilai P, I, dan D. Kemudian pada tugas 2 mengubah faktor redaman agar plan yaitu blok transfer VCN menjadi sistem orde 2 sangat teredam. Praktikum 8, dasar Programmable Logic Controller atau PLC. Praktikum ini menggunakan aplikasi PLC FX Mitsubishi. Untuk langkah-langkah atau cara membuat ladder diagramnya, kita bisa lihat pada buku petunjuknya yang telah disediakan pada aplikasi ini, yaitu ada di sini. Dan setiap prakteknya itu ada tinggal kita kembangkan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya buka file hasil ladder diagram yang telah saya buat.
Sebelumnya, tugas pada praktikum ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama, tugas untuk pengantar simulasi, di mana tugasnya yaitu membuat ladder diagram untuk menggerakkan pusher Y2, conveyor Y1, dan suplai komen pada Y0. Dan saat Y1 dan Y0 bekerja, mendorong barang dari Y0 ke dalam kotak box. Selanjutnya yang kedua, yaitu tugas untuk gerbang logika, di mana tugasnya memiliki kasus dan kasusnya itu seperti ini. Dari kasus tersebut, kita perlu membuat ladder diagram dan simulasinya secara manual menggunakan operation switches di mana satu, ketika proses dimulai, maka operating akan menyala. Yang kedua, kemudian ketika terjadi error, SW ditekan, maka lampu error akan menyala dan lampu operating masih tetap menyala. Selanjutnya yang ketiga, lampu stop PB ditekan atau menyala, maka lampu operating akan mati dan lampu error akan tetap menyala. Di sini saya sudah membuat ladder diagramnya dan hasilnya seperti ini. Kemudian kita jalankan. Sekian penjelasan praktikum yang telah saya lakukan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.